kerja negosiasi belum selesai. Akhirnya, Indonesia berhasil menata kembali satu persatu tatanan perdagangan luar negerinya di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi. Dimulai dari masuknya Indonesia dalam poros ekonomi BRICS, disepakatinya kerjasama bebas tarif bagi produk Indonesia ke negara-negara Uni Eropa, hingga keputusan final tarif impor 19% yang dikenakan Amerika Serikat AS kepada Indonesia. Ada yang lempang, ada pula yang alot dalam proses perundingannya untuk masuk ke poros ekonomi BRICS yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Jalan Indonesia termasuk lempang, mengingat aliansi itu didominasi oleh kelompok negara berkembang. Menariknya, kelompok negara ini mewakili sekitar 40% populasi dunia, hampir menguasai seperempat penduduk domestik bruto atau PDB secara global. Begitu pula dengan perdagangan luar negeri ke Uni Eropa. Meski sempat berlarut-larut pembahasannya hingga 10 tahun, Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA akhirnya disepakati. Kesamaan nasib membuat pembahasan kali ini berlangsung kilat, mengingat Indonesia dan Uni Eropa sama-sama kena tarif impor yang teramat tinggi dari Amerika Serikat. Jika jalan negosiasi untuk dua kerjasama itu terbilang mulus, tak demikian saat Indonesia berhadapan dengan AS. Alot, bahkan beberapa kali Indonesia harus bermanuver agar AS tak bisa seenaknya mendikte Indonesia. Hasil yang didapat pun tak sepenuhnya bikin hati nyaman. AS akhirnya menurunkan tarif impor untuk Indonesia dari 32% menjadi 19%. Timbal baliknya, produk-produk AS ke Indonesia tak kena tarif apapun. AS beralasan masih tingginya defisit neraca dagang dari Indonesia membuat Paman Sam tetap harus memberlakukan tarif impor. Indonesia bisa bebas tarif impor jika mau membangun pabrik di AS, demikian syarat yang diajukan Presiden Donald Trump. Adilkah hasil yang didapat bagi kedua negara dari perundingan itu? Pak Mio Lama mengatakan prinsip dasar perundingan adalah jalan untuk berbagi kemenangan, bukan kemenangan mutlak salah satu pihak. Kemenangan itu dibagi rata agar tiap pihak sama-sama senang. Tentunya diikuti dengan berbagi kewajiban yang harus dipenuhi para pihak. Jika melihat hasil deal dengan Amerika Serikat, tentu tetap ada rasa tidak puas bagi kita. Semua negara pasti mengharapkan produk mereka kompetitif dan bisa diserap pasar secara sama. Jika ada komoditas unggulan AS yang bisa masuk ke Indonesia tanpa hambatan tarif, begitu pula mestinya negeri Paman Sam memberlakukan produk unggulan kita. Namun prinsip yang sama bisa saja tumbuh dalam benak pemerintahan Trump. Jika model perdagangan kedua negara sama-sama tanpa tarif, mestinya hasilnya seimbang. Jikapun ada selisih, selisih itu tidak jomplang. AS melihat bahwa dengan pengenaan tarif 19% itu, keseimbangan neraca dagang bisa dicapai setelah bertahun-tahun surplus untuk kita dan defisit bagi mereka. Namun, sulit rasanya bila tiap-tiap pihak tak mau beringsut dari sikap masing-masing. AS sebagai negara dengan skala ekonomi terbesar di dunia, jelas ingin memproteksi ekonomi mereka. Bagi AS, khususnya Trump, kesempatan perdagangan bebas dunia lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Maka mereka dengan santai keluar dari kesepakatan perdagangan bebas sembari mengobarkan perang tarif. Bagi Indonesia, tidak banyak pilihan. Tetap melawan dengan risiko babak belur atau berunding demi agar tidak muncul kerusakan yang lebih parah. Kita akhirnya memilih untuk berunding, alih-alih berkonfrontasi. Maka apa yang telah dicapai oleh perundingan dengan Amerika Serikat ialah pilihan terbaik di antara yang buruk-buruk. Kini tinggal bagaimana kita mengawal putusan itu sembari mencari jalan agar kita tak melulu bergantung pada segelintir tempat dalam memasarkan produk-produk unggulan kita. Di tengah tatanan dunia yang dipenuhi ketidakpastian, ketidakadilan, ketidakseimbangan, yang dibutuhkan ialah kecerdasan bertindak dan kecakapan berdiplomasi. Kita memang telah berhasil memangkas tarif timbal balik Amerika Serikat, tapi masih teramat dini untuk mengklaim kemenangan. Kita masih tetap harus bekerja keras mencerdaskan diplomasi, memperbaiki negosiasi,
Dan cerdas membuat diversifikasi karena kerja masih jauh dari kata selesai. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.